Nah, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Museum Pendidikan Surabaya. Ada apa aja sih di Museum Pendidikan Surabaya kali ini? Mari ikut kakak. Nah, kakak akan menjelaskan apa aja sih yang kita dapat ketika kita mengunjungi fasilitas di Museum Pendidikan Surabaya. Yang pertama yaitu ada toilet yang dijamin bersih. Lalu yang kedua ada taman untuk kita bersantai-santai ria. Lalu yang paling menarik di bagian Museum Pendidikan Surabaya adalah yaitu view-nya. View-nya sangat menarik karena kita akan mendapati sebuah sungai yang terletak di pusat kota. Nah, jika teman-teman ingin berkunjung di Museum Pendidikan Surabaya, teman-teman bisa mengakses tiketnya di website tiket wisata Surabaya. Tiket tersedia secara Rp0 alias gratis, teman-teman. Lalu, jika kalian sudah mendaftarkan diri dan mendapatkan e-tiket, ayo ikut kakak. Teman-teman bisa minta bapak atau penjaga di sini untuk di-scan tiketnya, lalu masuk ke dalam. Si bapak saya ingin men-scan. Iya. Terima kasih bapak. Mari ikut kakak untuk berkunjung di dalam. Nah, kakak akan menunjukkan apa aja sih yang bakal kita dapat ketika kita mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya. Itu yang pertama adalah penjelasan mengenai pendidikan zaman dulu hingga zaman sekarang. Untuk lebih jelasnya, kakak akan meminta bantuan kakak untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Berbicara mengenai pendidikan, riwayat pendidikan itu umurnya sudah setua umur peradaban manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan pada masa prasejarah. Jadi pada saat itu manusia hidup masih nomaden atau berpindah-pindah. Dan bagaimana sih pendidikan itu diajarkan? Jadi pada zaman dahulu manusia membentuk lingkup kecil. Pada saat itu yang diajarkan seperti cara bertahan hidup, keterampilan-keterampilan untuk berburu, dan lain-lain. Seperti ritual juga diajarkan. Bagaimana sih cara belajarnya itu? Jadi, yang muda belajar kepada yang tua. Bisa dilihat gambar seperti ini. Few moments. Pada zaman praaksara, transfer ilmu pengetahuan dilakukan secara tajid, berbeda dengan zaman sekarang yang dilakukan secara eksplisit ataupun tertulis. Nah, metode tajid itu seperti apa sih? Jadi, metode tajid itu tidak melalui verbal ataupun tulisan, yaitu melalui pengalaman-pengalaman langsung dari alam dengan sensasi indrawi yang menumbuh serta ingatan otot. Dan metode tajid ini sudah terjadi sejak zaman Paleolitikum hingga zaman Paleometalik. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa pendidikan di zaman itu sangat sederhana. Namun pendidikan di zaman itu sangat mengajarkan esensi kehidupan, yaitu bertahan hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengetahuan pada zaman praaksara. Sejarah pendidikan diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah. Jadi pada masa itu keluarga menjadi peran yang sangat penting untuk menjadi guru atau pengajar. Nah, proses pendidikan pada saat itu sangat bermacam-macam, seperti diajarkan cara bertahan hidup, berburu, dan mencari tempat tinggal. Jadi di sini mereka saling mengajarkan untuk mencari bagaimana sih tempat yang baik untuk dihuni, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mencari tempat yang dekat dengan pepohonan. Nah, di pepohonan tersebut mestinya banyak sumber makanan. Yang kedua yaitu mencari tempat yang dekat dengan sumber air. Lalu yang ketiga, mencari tempat yang sering dilalui oleh binatang-binatang. Nah, mulai dari sini, pendidikan itu mulai diajarkan. Di sini mereka diajari cara mengumpulkan makanan untuk kedepannya, jadi memiliki stok makanan yang banyak. Lalu di sini juga sudah diajarkan bagaimana peran laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi laki-laki di sini memburu binatang-binatang, lalu yang perempuan mengolahnya. Selanjutnya adalah artefak dan perkakas pada masa praaksara. Pada masa ini belum tercatat temuan-temuan yang menyatakan adanya sistem atau institusi pendidikan.
Zona ini dibagi seperti bagian pada masa prasejarah di Indonesia, yaitu pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Paleometalik. Teman-teman artefak pada masa ini menunjukkan bahwa manusia berkembang mulai dari pola hidup yang nomaden atau berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan, hingga mereka menetap dan melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan. Pada masa ini manusia sudah bisa membuat kapal genggam yang digunakan untuk berburu dan bercocok tanam, namun bentuknya masih kasar. Selanjutnya pada masa Neolitik hingga Paleometalik, perkakas batu mulai dibuat dengan beragam bentuk dan kegunaan yang mendukung kehidupan kesenian dan mulai dibuat alat batu raksasa yang menandai pada masa Megalitikum. Nah, selanjutnya yaitu pada masa kerajaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bersama saya. Saya akan menerangkan pendidikan pada masa klasik. Di sini, di Museum Pendidikan ini, masa klasik itu dimulai ketika manusia Indonesia, bangsa Indonesia mengenal sistem kerajaan. Dimulai ketika zaman Hindu-Buddha. Di sini diterangkan, di zaman Hindu-Buddha itu ada yang namanya kurikulum Triwangsa. Kurikulum Triwangsa itu ada pendidikan khusus untuk Brahmana, ada pendidikan khusus untuk Ksatria, dan ada juga pendidikan khusus untuk Waisya. Walaupun di Museum Pendidikan ini untuk pendidikan pada zaman Hindu-Buddha kurang adanya bukti. Lalu yang kedua, di sini ada banyak bukti ini untuk yang kedua. Yang kedua adalah pendidikan masa kerajaan Islam. Nah, di sini banyak banget kitab-kitab kuning zaman peninggalan kerajaan Islam pada waktu itu. Di sini ada cerita Nabi Muhammad, ada cerita Nabi Musa, ada cerita Yusuf. Semuanya tertulis dan terangkum pada kitab-kitab Pegon dan juga kitab-kitab berbahasa Sanskerta maupun yang berbahasa Hanacaraka yang kita sekarang kenali. Lalu selanjutnya untuk cara pendidikan pada zaman Islam, pada zaman kerajaan Islam itu seperti apa sih? Di sini ada contoh pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Nah, ini dia. Ini merupakan patung contoh kerajaan Islam pendidikan pada zaman itu dilaksanakan. Yang dimana di sini ada seorang santri dan di sini ada seorang kiai. Beginilah cara mereka untuk memperkenalkan, untuk melanjutkan ilmu dari kiai ke santri dengan cara ngaji kitab kuning seperti kitab-kitab tadi. Nah, kitab-kitab tadi itu dimaknai lagi oleh si santri ini dengan cara apa? Dengan cara si kiai menyampaikannya secara lisan, lalu si santri memaknainya di dalam kitabnya dengan menggunakan pena seperti itu yang dulu namanya diluang. Dan itu saja untuk pendidikan zaman kerajaan klasik. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk di zaman kolonial. Zaman kolonial ini adalah zaman di mana Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, pendidikan pun juga masih sangat susah. Nah, kita akan lihat beberapa peninggalan dari zaman kolonial ini. Yang pertama ada lampu. Nah, di masa zaman kolonial ini masih kurang adanya penerangan. Nah, ada pada masa kolonial ini masa keterbatasan memperoleh sarana lampu penerangan, tak semua masyarakat menggunakan lampu tersebut. Jadi zaman kolonial ini masih sangat susah untuk mencari penerangan. Nah, salah satu bentuk penerangannya adalah lampu ini. Bisa dilihat secercah sinar menggapai asa. Nah, selanjutnya kita masuk ke zaman kolonial. Nah, zaman kolonial ini sesuai diasingkan dalam tahanan Belanda. Jadi di sini ada salah satu tokoh pendidikan pada zaman kolonial, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini tidak bersuara selantang biru, tetapi dia itu memberikan perlawanan secara senyap, yaitu dengan membangun sebuah taman siswa. Nah, ini adalah salah satu monumen taman siswa di Surabaya. Salah satu peninggalan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satu peninggalannya yaitu ada mesin ketik. Mesin ketik ini adalah salah satu peninggalan dari zaman kolonial Belanda, yaitu ini digunakan di SMA Negeri 5. Jadi ini salah satu peninggalan di SMA Negeri 5 yang digunakan pada saat itu. Kemudian selanjutnya ada baktimu dalam sanubariku. Jadi baktimu dalam sanubariku
ini adalah sebuah sepeda jadul atau sepeda jengki yang identik dengan image guru. Image gurunya itu berupa pakaian seperti ini. Kemudian ada sebuah sepeda jengki yang ciri khasnya di bagian penumpangnya itu adalah sebuah tas kulit yang biasanya berisi laporan-laporan pembelajaran siswa pada zaman kolonial. Kemudian ada mesin cetak kolonial yang ditemukan pada saat itu, yaitu mesin hand press. Hand press ini adalah salah satu peninggalan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pergerakan yang juga aktif di dunia pendidikan. Nah, jadi mesin hand press ini adalah buatan dari Tiongkok. Salah satu peninggalan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang digunakan sebagai percetakan Muhammadiyah di Karangkajen, Yogyakarta. Kemudian ada peninggalan cetakan huruf. Nah, cetakan huruf ini adalah salah satu peninggalan dari kolonial juga yang saat itu ditemukan berbarengan atau bersamaan dengan mesin hand press ini. Kemudian di sebelah kanan saya ada mesin ketik juga dan beberapa kamus dari Belanda. Bisa dilihat. Jadi mesin ketik ini adalah salah satu peninggalan dari zaman kolonial. Kemudian di sebelah kanan ada sebuah sepeda motor. Nah, ini terima kasih ayah, terima kasih ibu. Jadi pada saat itu masih banyak yang tidak transportasi untuk pergi ke sekolah sangat susah. Dan salah satunya adalah sepeda motor ini. Sepeda motor ini hanya beberapa masyarakat saja yang menggunakan sepeda motor ini. Yang biasanya diantar jemput sama orang tuanya. Kemudian ada mesin cetak buat untuk mencetak sebuah dokumen. Setelah itu ada megafon sekolah. Megafon sekolah ini adalah pengeras suara dari zaman kemerdekaan. Jadi ini sudah masuk di zaman kemerdekaan. Nah, zaman kemerdekaan ini peninggalannya ada megafon, ada alat cetak foto, dan ada stencil mesin. Selanjutnya ada sepeda menjemput impian. Ini sepeda menjemput impian ini adalah salah satu sepeda zaman dulu, zaman kemerdekaan, di mana seringkali para siswa mengayuh sepeda dan menjadi salah satu transportasi selain berjalan kaki dan antar jemput oleh orang tuanya. Hidupkan kembali memorable ini Ibu Budi. Jadi ini Ibu Budi ini adalah salah satu pelajaran dari bahasa Indonesia yang dimulai sejak tahun 1980. Jadi penemu dari ini Ibu Budi itu adalah Ibu Siti Rohmani. Bisa dilihat. Kekhawatiran dari Ibu Siti Rohmani ini karena pada saat kemerdekaan banyak siswa yang tidak bisa membaca. Nah, salah satu alternatif dari Ibu Siti Rohmani ini adalah dengan memberikan sebuah kosakata yang gampang. Contohnya adalah ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ayah Budi, ini Kakak Budi. Yang saat itu bisa mempermudah seorang siswa untuk bisa membaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu pada zaman kemerdekaan. Beberapa koleksi di zaman kemerdekaan. Selanjutnya saya di sini akan menerangkan pendidikan di zaman kemerdekaan. Ruangan ini terdapat koleksi-koleksi yang ada di zaman kemerdekaan. Contohnya bisa kita lihat di sini ada cetakan. Dan di sebelahnya adalah alat-alat untuk sains. Dan di sebelahnya lagi ini ada koper. Koper ini biasanya digunakan oleh guru maupun kepala sekolah pada zaman itu. Dan di sampingnya lagi ini ada majalah, dan di sampingnya lagi ini ada seperti rapor
jasa yang sampai saat ini digunakan. Dan di sampingnya lagi itu sama. Dan yang sebelah sini adalah buku-buku yang digunakan pada saat zaman kemerdekaan oleh para siswa maupun guru. Sebelah sini ada toko-toko pendidikan dan sampingnya adalah buku-buku yang digunakan oleh murid dan guru pada zaman kemerdekaan. Dan di samping sini juga ada alat-alat menulis para siswa zaman dulu, yaitu menggunakan kapur ini. Samping saya juga ada seperti alat-alat kotak makan, tempat pensil, dan ada penghapus, pensil, dan alat-alat matematika yaitu penggaris, sempoa. Samping saya ada kamera yang digunakan untuk mengabadikan momen-momen pada saat zaman kemerdekaan, untuk memfoto kegiatan belajar siswa. Pojok sini ada seragam yang digunakan pada saat zaman kemerdekaan hingga zaman sekarang, yaitu ada merah putih, ciri khas anak SD, biru dongker dan putih, ciri khas anak SMP, dan yang terakhir abu-abu putih untuk anak SMA. Dan sampai pada ruangan terakhir, yaitu replika-replika piala pada zaman kemerdekaan seperti ini. Sampingnya juga ada ini adalah pintu akhir museum pendidikan yang ada di Surabaya. Ayo ke sini agar kita tahu sejarah pendidikan yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's a gift.